Sudah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Akbar Walyullah, saya sendiri, Fani Armasari, Nuris Marusdi, dan Nunung Purwanti. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai model matematika RKBR kecanduan belanja online terhadap gangguan kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19 di Makassar. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model matematika, analisis model matematika, simulasi model, dan kesimpulan dari judul kami yaitu model matematika RKBR kecanduan belanja online terhadap gangguan kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19 di Makassar. Ya, dalam model matematika, dalam pembentukan model matematika RKBR ini, untuk kecanduan belanja online terhadap gangguan kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19 di Makassar dibagi menjadi 3 kelas, yaitu R, K, dan B. Nah, individu yang berpotensi atau rentan belanja online akan dinotasikan sebagai R. Kemudian, individu yang berinteraksi dengan individu yang kecanduan belanja online, maka individu tersebut yang kecanduan dengan belanja online, maka individu tersebut akan berpeluang menjadi kecanduan pula dalam berbelanja online atau dinotasikan sebagai K. Kemudian individu yang berhenti belanja online ini akan dinotasikan sebagai B. Nah, akan tetapi dia dapat berpeluang kembali menjadi individu yang rentan berbelanja online atau R. Nah, dan dapat kita asumsikan bahwa seseorang yang telah berhenti berbelanja online ini, dia tidak akan kembali berbelanja online lagi karena adanya kesadaran akan dampak negatif dari berbelanja online itu. Nah, kemudian selanjutnya, berdasarkan ketiga kelompok ini, maka akan kami dapat definisikan dalam bentuk matematika sebagai berikut. Nah, dalam pembentukan model matematika RKBR ini, untuk kecanduan belanja online terhadap gangguan kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19 di Makassar akan diperlukan untuk menetapkan asumsi-asumsi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk memperjelas model yang akan dibentuk. Yang pertama, untuk populasi yang rentan atau pasif berbelanja online ini akan kami simpulkan sebagai R. Kemudian untuk populasi yang rentan pasif atau berbelanja online ini, dia akan uh, disimbolkan sebagai K. Mohon maaf, untuk populasi yang yang kecanduan untuk berbelanja online ini akan kami simbolkan sebagai K. Kemudian untuk populasi yang telah berhenti berbelanja online ini akan kami simbolkan sebagai B. Nah, kemudian untuk laju kepemilikan smartphone ini akan kami simbolkan sebagai P. Kemudian laju individu yang berhenti kecanduan belanja online ini akan kami simbolkan sebagai mu. Nah, kemudian ada laju perubahan populasi yang pasif berbelanja online atau rentan berbelanja online ini menjadi kecanduan berbelanja online kami simbolkan sebagai alpha. Kemudian ada laju perubahan populasi yang aktif berbelanja online ini akan menjadi berhenti karena faktor kesadaran akan dirinya tadi itu akan dampak negatif dari berbelanja online itu kami simbolkan sebagai beta. Kemudian ada laju perubahan populasi yang berhenti berbelanja online ini menjadi individu yang rentan berbelanja online kami simbolkan sebagai epsilon. Nah, hubungan ketiga populasi ini dapat disajikan sebagai berikut. Ya. Kemudian untuk modelnya akan diperoleh tiga persamaan berikut, yaitu DRDT P kurang alpha dikali K dikali R kurang mu dikali R ditambah epsilon dikali B, DK DT alpha dikali K dikali R kurang beta dikali K dikurang mu dikali D sama dengan beta dikali K kurang mu dikali B dikurang epsilon B. Nah, inilah hasil model matematika yang kami peroleh dari bagan yang telah kami tetapkan. Baik.
Selanjutnya, untuk analisis model matematika terbagi atas 3 tahap, di mana kami akan menentukan titik tetap kesetimbangan, yaitu terbagi atas 2, titik kesetimbangan bebas penyakit, di mana K sama dengan 0, dan titik kesetimbangan endemik, di mana K tidak sama dengan 0. Kemudian, analisis kestabilan menentukan matriks Jacobi. Nah, setelah itu kita akan menentukan persamaan karakteristik yang terbentuk. Setelah itu kita akan menentukan nilai eigennya. Nah, yang terakhir ini kita akan menentukan bilangan reproduksi dasar. Ya. Dalam menentukan titik kesetimbangan ini, kita akan menyamakan semua persamaan dengan 0. Nah, persamaan model yang tadi kita peroleh itu kita akan sama dengankan 0. Nah, diperolehlah sedemikian sehingga persamaan berikut, yaitu persamaan 1, 2, dan 3. Nah, setelah menyatakan setiap persamaan dalam setelah menyamakan semua persamaan dengan 0 ini, kita akan menyatakan setiap persamaan dalam variabel yang sesuai, di mana yang pertama itu persamaan dalam variabel R diperoleh pada persamaan keempat, yaitu R sama dengan Pi ditambah epsilon B per alfa dikali K ditambah mu. Kemudian dalam persamaan dalam variabel K, yaitu di mana K sama dengan dalam kurung B, beta ditambah mu dikali K per alfa dikali R. Kemudian persamaan dalam variabel B, yaitu B sama dengan beta dikali K per mu ditambah epsilon. Ya. Selanjutnya, dalam menentukan titik kesetimbangan bebas penyakit, yaitu di mana K sama dengan 0. Nah, kita akan mensubstitusi K sama dengan 0 kepada persamaan 4, 5, dan 6 yang telah kita peroleh sebelumnya. Sehingga kita akan memperoleh persamaan R itu sama dengan Pi ditambah epsilon B per mu, kemudian K sama dengan 0, B sama dengan 0. Nah, kan sudah didapat bahwa B sama dengan 0, maka kita akan mensubstitusi B sama dengan 0 ini kepada persamaan kita peroleh, di mana R sama dengan mu per, mohon maaf, R sama dengan Pi per mu. Nah, sehingga kita memperoleh titik kesetimbangan bebasnya itu RKB-nya adalah Pi per mu 0, 0. Untuk R-nya Pi per mu, K dan B-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian selanjutnya, kita akan menentukan titik kesetimbangan endemik, di mana K tidak sama dengan 0. Nah, kita akan menggunakan metode substitusi untuk menghasilkan parameter tersebut, di mana persamaan RKB yang telah kita peroleh sebelumnya, itu akan kita gunakan untuk memperoleh nilai parameter R. Nah, untuk memperoleh pada slide PowerPoint kami, sehingga diperoleh nilai R ini sama dengan beta ditambah mu per alfa. Kemudian untuk mencari nilai parameter B, kita akan mensubstitusi persamaan R tadi, yaitu persamaan 7 kepada persamaan 4. Yang dimaksud adalah dapat kita perhatikan pada slide PowerPoint berikut. Nah, sehingga kita akan memperoleh parameter B-nya itu adalah, mohon maaf, parameter kita akan memperoleh nilai parameter K-nya adalah Pi dikali alfa dikurang beta mu ditambah mu kuadrat per beta ditambah mu dikali alfa. Nah, setelah kita mensubstitusi untuk memperoleh nilai parameter B tadi, kita akan mensubstitusi persamaan K yang tadi kita dapatkan kepada persamaan B. Nah, di mana setelah kita mensubstitusi persamaan B tersebut, maka akan persamaan K tersebut, maka akan diperoleh persamaan B, yaitu beta dikali alfa dikali pi dikurang beta mu dikurang mu kuadrat per alfa dikali mu dikali beta ditambah mu ditambah epsilon. Nah, untuk mencari nilai parameter K tadi, itu akan kita substitusi ke persamaan B sama dengan beta dikali K per mu ditambah epsilon. Sehingga sehingga kita akan memperoleh parameter K itu sama dengan alfa dikali pi dikurang beta mu dikurang mu kuadrat dikali mu ditambah epsilon per alfa mu dikali beta ditambah mu ditambah epsilon.
Nah, sedemikian sehingga kita akan memperoleh titik kesetimbangan endemiknya yaitu R bintang, K bintang, B bintang sebagai berikut. Yang dapat kalian perhatikan pada slide PowerPoint yang kami tampilkan. Ya, selanjutnya berdasarkan perhitungan metal, kita akan peroleh jika diperhatikan ya dari grafik tersebut, mohon maaf dari gambar tersebut kita akan peroleh sesuai dengan perhitungan manual kami diperoleh titik kesetimbangan untuk bebasnya yaitu B sama dengan 0, K sama dengan 0, R sama dengan pi per mu, dan titik kesetimbangan endemiknya yang ada di sebelahnya. Ya. Nah, pada tahap menganalisis kestabilan ini, saya akan persilahkan kepada teman kelompok saya, Fani Armasari, untuk menjelaskan. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langkah selanjutnya yaitu menganalisis kestabilan. Next. Di next, Kak. Ya. Jadi sebelumnya, Kak. Ya, jadi di menganalisis kestabilan ini akan ada dua yang dianalisis, yaitu menganalisis kestabilan titik kesetimbangan bebas penyakit dan menganalisis kestabilan titik mohon maaf maksud saya menganalisis kestabilan titik kesetimbangan endemik. Nah, sebelum itu kita perlu menentukan matriks Jacobi-nya terlebih dahulu. Nah, yaitu dengan cara menurunkan persamaan 1, 2, dan 3 terhadap parameter R, K, dan B diperoleh persamaan matriks Jacobi-nya seperti pada sebelah kanan tanda panah. Bisa dilihat. Ya, next, Kak. Next, ya. Next. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis kestabilan titik kesetimbangan bebas penyakit. Nah, sebelumnya telah diperoleh persamaan matriks Jacobi-nya seperti yang ada pada layar. Nah, untuk mencari titik kesetimbangan bebas penyakitnya, kita akan mensubstitusi nilai dari R, K, dan B, di mana yang nilainya itu berturut-turut P per mu 0 dan 0. Nah, dengan setelah mensubstitusi nilai RKB ini ditemukan matriks Jacobi pada analisis kestabilan titik kesetimbangan bebas penyakit, yaitu di baris pertama min mu min alfa pi per mu dan epsilon, di baris kedua itu 0 alfa pi per mu dikurang beta dikurang mu dan 0, di baris ketiga itu 0 beta dan min mu dikurang epsilon. Next. Ya, selanjutnya berdasarkan perhitungan di Maple, hasilnya itu sama sesuai dengan perhitungan manual yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Bisa dilihat sendiri pada gambar yang ditampilkan di slide. Next. Ya, selanjutnya itu menentukan persamaan karakteristik. Nah, di sini digunakan rumus yaitu lambda I dikurang matriks Jacobi sama dengan 0. Bisa dilihat di bawahnya, yang kemudian dengan menggunakan metode Sarus diperoleh persamaan karakteristiknya yaitu lambda ditambah mu dikali lambda dikurang alfa pi per mu ditambah beta ditambah mu dikali lambda ditambah mu ditambah epsilon sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh nilai eigennya yaitu lambda 1 min mu, lambda 2 alfa pi per mu dikurang beta dikurang mu, atau dapat kita tulis sebagai alfa pi dikurang beta mu dikurang mu kuadrat per mu, dan lambda 3-nya yaitu min mu dikurang epsilon. Ya, next. Nah, berdasarkan perhitungan di Maple adalah kita peroleh hasil yang sama berdasarkan sesuai dengan perhitungan manual yang telah kami lakukan. Bisa dilihat. Ya, next, Kak. Nah, selanjutnya itu menganalisis kestabilan titik kesetimbangan endemik. Sebelum itu telah diperoleh titik kesetimbangan endemiknya di mana R bintangnya itu beta ditambah mu per alfa, K bintangnya itu alfa pi per beta mu dikurang mu kuadrat dikali mu ditambah epsilon per alfa mu dikali beta ditambah mu ditambah epsilon, dan B bintangnya itu beta dikali alfa pi dikurang beta mu dikurang mu kuadrat per alfa mu dikali beta ditambah mu ditambah epsilon. Nah, dengan menggunakan Maple diperoleh matriks Jacobi pada analisis kestabilan titik kesetimbangan endemik ini ditampilkan di gambar pada slide yang ditampilkan
bisa dilihat sendiri matriks Jacobi-nya seperti pada gambar. Ya, next. Nah, selanjutnya itu mencari nilai eigen, di mana nilai eigen adalah semua solusi dari persamaan karakteristik matriks identitas dengan matriks Jacobi yang dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu nilai eigennya yaitu lambda dikali matriks identitas dikurang dengan matriks Jacobi sama dengan 0. Nah, di sini dengan menggunakan perhitungan di Maple diperoleh nilai eigennya seperti pada gambar yang ditampilkan di slide. Ya. Mungkin sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurisma Rusdi. Dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menentukan bilangan reproduksi dasar atau biasa juga disimbolkan dengan R0, di mana bilangan reproduksi dasar ini digunakan untuk melihat keadaan apakah terjadi penularan atau tidak pada populasi. Adapun rumus daripada bilangan reproduksi dasar ini yaitu F dikali V inverse, di mana F itu adalah bilangan positif dan F inverse-nya itu adalah bilangan negatif, di mana telah diketahui model analisis sebelumnya, yaitu kita peroleh dr dt itu sama dengan P dikurang alpha dikali K dikali R dikurang mu dikali R ditambah epsilon dikali B. Kemudian dk dt sama dengan alpha dikali K dikali R dikurang beta dikali K dikurang mu dikali K. Kemudian db dt itu beta dikali K dikurang mu kali B dikurang epsilon dikali B. Kemudian kita mengambil turunan dari populasi kecanduan, di mana populasi kecanduan ini berpeluang akan ada atau tidaknya sebuah penularan. Maka diperolehlah nilai F sama dengan alpha dikali K dikali R sebagai nilai positif, dan F sama dengan Fv sama dengan beta dikali K ditambah mu dikali K. Kemudian masing-masing dicari turunannya, maka diperoleh nilai F itu sama dengan alpha dikali P per mu, kemudian V inverse itu sama dengan seper beta tambah mu. Kemudian diperolehlah nilai R0 sama dengan alpha dikali P per mu dikali beta ditambah mu. Selanjutnya yaitu simulasi model matematika. Di sini pertama kita akan melakukan simulasi R0 itu kurang dari 1 atau tidak terjadi penularan. Di sini karena model kami itu tidak memperoleh nilai real, maka nilai parameter yang diketahui itu kita asumsikan, di mana kita asumsikan nilai P itu sama dengan 0,25, alpha itu 0,06, beta 0,19, mu 0,15, dan epsilon itu 0,09. Kemudian disubstitusikan ke dalam rumus R0 yang kita peroleh tadi, maka diperolehlah nilai R0 0,1, di mana itu merupakan tidak terjadi penularan. Selanjutnya yaitu menentukan jenis kestabilan pada titik kesetimbangan, di mana telah diperoleh nilai eigen, yaitu lambda 1 itu sama dengan minus mu, lambda 2 itu sama dengan alpha dikali P dikurang beta dikali mu dikurang mu kuadrat per mu. Kemudian lambda 3-nya itu sama dengan minus mu dikurang epsilon. Dengan mensubstitusikan nilai parameter yang tadi, maka diperolehlah nilai lambda 1 itu sama dengan minus 0,15, dan lambda 2 itu sama dengan minus 0,24, dan lambda 3 itu minus 0,24. Karena nilai eigen yang diperoleh itu kurang dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kestabilan pada titik kesetimbangan ini adalah
stabil asymptotik. Kemudian selanjutnya itu hasil simulasi dari populasi rentan kecanduan belanja online. Gambar pertama ini merupakan grafik simulasi jumlah individu yang rentan kecanduan online yang terdeteksi setiap bulan dalam 50 bulan terakhir. Dapat dilihat dari grafiknya itu bahwa pada awalnya populasi rentan itu tidak ada, kemudian seiring berjalannya waktu meningkat secara drastis mencapai jumlah populasi itu sebanyak 17.000 orang pada bulan ke-30 dan tidak mengalami penurunan hingga akhirnya setimbang di bulan seterusnya sampai di bulan terakhir. Kemudian gambar kedua ini merupakan grafik simulasi jumlah individu yang kecanduan belanja online, di mana pada awalnya ada 1.100 orang yang kecanduan belanja online, kemudian turun secara drastis pada bulan ke-20 dan tidak mengalami kenaikan kembali. Kemudian pada akhirnya setimbang di bulan selanjutnya sampai pada bulan akhir. Kemudian gambar ketiga merupakan grafik simulasi dari populasi berhenti kecanduan belanja online, di mana pada awalnya itu terdapat populasi sebanyak 1.500 orang, namun seiring berjalannya waktu mengalami penurunan drastis hingga 0 orang pada bulan ke-25 dan tidak mengalami kenaikan hingga akhirnya setimbang di bulan selanjutnya sampai di bulan terakhir. Kemudian gambar keempat itu merupakan simulasi gabungan grafik populasi rentan, kecanduan, dan berhenti belanja online, di mana populasi rentan itu setimbang pada bulan ke-30 dan populasi kecanduan itu rentan pada bulan ke-20 dan populasi berhenti itu mengalami kesetimbangan pada bulan ke-25. Itulah sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Nunung Purwati. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang simulasi R0 lebih dari 1 atau terjadi penularan, di mana diketahui P1-nya itu 0,58, alfanya itu 0,42, betanya 0,8, dan mu-nya itu 0,18, epsilonnya itu 0,79. Maka di nilai R-nya disubstitusi hasilnya yaitu 1,353 sekian. Next, selanjutnya nilai eigen, di mana lambda 1 diketahui itu min mu, lambda 2 nya diketahui alfa kali pi per mu kurang beta kurang mu, sama atau bisa ditulis alfa kali pi kurang beta kali mu kurang mu kuadrat per mu. Lambda 3 nya diketahui min mu kurang epsilon. Dengan mensubstitusikan nilai
asumsi variabel di atas, maka diperoleh lambda satunya itu min 0,5 lah. Min 0,15, lambda 2-nya 1,0933 dan lambda 3-nya 0,97. Karena nilai-nilai eigen yang diperoleh ada yang bernilai lambda lebih besar 0, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kestabilan pada titik keseimbangan ini adalah tidak stabil asimotik. Tidak stabil asimotik. Maka next selanjutnya pada grafik populasi rentang. Pada grafik ini adalah populasi rentang kecanduan belanja online, di mana grafik di atas menunjukkan simulasi jumlah individu yang rentang kecanduan belanja online yang terdeteksi setiap bulan dalam 50 bulan terakhir, yang pada awalnya tidak ada populasi rentang, namun seiring berjalannya waktu meningkat secara drastis hingga mencapai jumlah populasi sebanyak 17.000 orang pada bulan ke-5 dan kemudian mengalami penurunan hingga 700 pada bulan ke-11 dan tidak mengalami kenaikan kembali hingga akhirnya setimbang di bulan seterusnya hingga pada bulan terakhir. Pada bulan terakhir. Next selanjutnya pada grafik kecanduan belanja online, di mana pada grafik ini menunjukkan populasi yang pada awalnya tidak terdapat populasi meningkat secara drastis hingga mencapai jumlah individu sebanyak 2.400 pada bulan ke-20 dan tidak mengalami penurunan kembali hingga akhirnya setimbang di bulan selanjutnya pada bulan terakhir. Next selanjutnya pada grafik populasi berhenti kecanduan belanja online, di mana pada grafik ini menunjukkan simulasi jumlah individu yang berhenti kecanduan belanja online atau terdeteksi setiap bulannya setiap bulannya 5 terakhir, di mana populasi ini pada awalnya terdapat populasi sebanyak 1.500 orang, namun seiring berjalannya waktu mengalami penurunan hingga 0. Pada bulan ke-4 selanjutnya meningkat secara drastis hingga mencapai jumlah individu sebanyak 1.900 orang pada bulan ke-30 dan tidak mengalami penurunan kembali hingga akhirnya setimbang di bulan selanjutnya pada bulan terakhir. Next selanjutnya pada gambar di atas menunjukkan gabungan simulasi jumlah individu yang rentang kecanduan belanja online, individu yang kecanduan belanja online, dan individu yang berhenti kecanduan belanja online, di mana pada grafik ini sudah dijelaskan sebelumnya. Next kesimpulan. Berdasarkan gambar 7 dapat dilihat bahwa kecanduan belanja online sangat berpengaruh terhadap jumlah individu yang mengalami gangguan kesehatan mental, karena semakin tinggi tingkat kecanduan belanja online, maka jumlah individu yang mengalami gangguan kesehatan mental juga meningkat. Artinya kecanduan belanja online berbanding lurus sejalan dengan gangguan kesehatan mental. Itu pun presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.